Oke, baiklah, berikut ini kita akan coba melihat tutorial ya. Tutorial dalam pengukuran rumah-rumah tradisional yang berbahan kayu. Karena pengukuran ini akan sangat berpengaruh dari hasil membuat gambarnya nanti. Semakin kita valid, semakin kita detail, ukuran itu akan menyerupai rumah aslinya dalam pembuatan gambar 3D. Jadi pengukuran ini ada dua. Yang pertama adalah pengukuran manual. Pengukuran manual itu adalah pengukuran harus detail. Jadi dia dari dalam ke dalam. Mungkin bisa dipraktekkan Mas Gading dengan Mas Marvel. Tapi sebelum pengukuran kita harus buat sketsa dulu sebagai patokan pada saat kita mengukur. Jadi semuanya harus disketsa dulu, misalnya bagian bawah, dia sketsa tiang-tiangnya, kemudian baru kita lakukan pengukuran. Itu berapa? 280. Nah, itu salah. Salah menyebutkannya. Sebutkan angkanya. 280. Nah, jadi jangan menyebut puluhan, jangan menyebut satuan, sebutkan angkanya. Kita dalam satuan senti, ya, satuannya senti ya. Jadi sebutkan. Oke. Terus setelah melakukan dalam, lakukan pengukuran terhadap detail berapa diameter dari kolomnya. Sebutkan. 30. Salah. 30. Oke, 30. Nah, caranya itu nanti diulang per setiap ini. Sama dengan di atas juga kita melakukannya seperti itu. Jadi detail. Jadi tidak mengukur itu tidak as ke as. Karena kita tidak yakin bahwa diameternya sama. Kita tidak bisa mengasumsikan diameternya sama. Selisih 1 cm pun itu harus terdeteksi. Oke, coba kita metode pengukuran dengan menggunakan meteran digital. Itu meteran digitalnya. Terus coba lakukan pengukuran dari dalam ke dalam. Oke, set. Berapa? 280. 280 meteran digital itu akan mempengaruhi jumlah pengukur. Jadi kalau dengan meteran digital kita cukup 2. Tapi kalau kita menggunakan manual itu harus 3. Ada yang memegang ujung, ada yang memegang pangkal, dan ada yang memegang ujung itu menyebutkan angkanya, dan ada yang mencatat. Coba ketinggiannya Bang Marwan. 180. 180, benar. Oke, jadi metode ngukurnya seperti itu. Bagaimana dengan ketinggian bangunan? Nah, ini cukup pelik sebenarnya, karena bagian ujung bangunan itu kadang tidak kita bisa gapai. Ada 2 metode. Metode pertama adalah menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita mengukur, kita ukur jaraknya, terus pakai busur derajat, terus kita intip untuk ke sana. Jadi pakai rumus Pythagoras. Ada juga yang paling mudah adalah dengan teknologi. Dengan menggunakan drone, kita pesan ke operator drone-nya ketinggiannya berapa. Itu yang lebih valid, dan itu yang lebih istilahnya lebih memudahkan. Karena ukuran atas itu bisa menjadi hal yang membuat gambar tidak valid kalau kita tidak valid mengambil ukurannya. Tadi pengukuran secara global, dan ada namanya pengukuran detail. Nah, pengukuran detail kita harus melakukan penggambaran detail yang dulu. Misalnya detail dari ini. Ini harus digambar yang bagus, sebenarnya gambarnya 3D, isometri langsung. Jadi dari isometri itulah kita akan melakukan pengukuran dari masing-masing ini. Boleh kita coba pengukuran dari sini ke sini. Pakainya meteran ini atau penggaris yang 30 cm biar tidak ribet. Kita nggak bawa, coba pakai. Yang pertama lakukan Bang Gading pengukuran dari atas ini ke bagian bawah. Pengukurannya. Berapa? 27 cm. Salah. 27. Oke, sip. Kemudian pengukuran terus ke atas. Terus ke atas, terus ke atas. 20. Nah, setelah dapat meteran ini, ukuran ini, kita mulai lakukan ukuran yang ini. Jarak kalau memang ada lebih itu juga diukur. Ya, termasuk kalau bisa kita dapatkan diameter ini, dan ini di backup oleh foto detail. Jadi pada saat kita akan menggambarkannya, kita bisa mempunyai bayangan kalaupun kita sudah tidak di lokasi. Nah, semua ukurannya harus terrecord di sini. Terrecord di gambar, terrecord di sketsa. Itu pentingnya sketsa. Karena sketsa ini akan menjadi dasar
kita melakukan penggambaran 3D secara digital. Karena penggambarannya memang harus detail. Itulah kebiasaan kita, satu rumah itu 1 hari dengan tim pengukuran sampai 6 orang. Dan ini adalah satu tutorial yang harus digunakan, harus dipahami oleh mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Arsitektur Vernakular Sumatera. Terima kasih.